Jadi kalau keracunan klor itu ya sama seperti angus terbakar oleh herbisida. Nah, kalau dia asam-asaman, dia masih mau tumbuh akarnya. Walaupun tidak berkembang tapi akan tumbuh. Tanaman tetap tumbuh, tapi ya tumbuhnya gitu-gitu aja. Ini mati total kayak kesiram Gramoxone kan? Iya, iya betul. Nah, kayak kena herbisida. Sebelumnya kami sampaikan terima kasih kepada seluruh para pemirsa setia SAS dimanapun Anda berada. Ayo kita tambah kemanfaatan SAS bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain dengan cara kita saling membagi, saling memberi dengan cara bagikan link YouTube-nya Mas Budi Harto kepada seluruh para petani agar kemanfaatan itu bukan hanya kita yang merasakan tapi seluruh para petani di Indonesia. Jangan lupa terus pantengin, terus tonton, terus ikuti channel YouTube-nya Mas Budi Harto Panduan Budidaya Tanaman, dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan informasi ataupun video terbaru dari Mas Budi Harto. Dan jika Anda ingin berkonsultasi masalah budidaya tanaman, silahkan masuk ke akun FB kami Warung Kopi Wahana Ruang Konsultasi Petani. Silahkan kirim foto atau video minimal durasi 2 menit. Yuk bersama SAS, jayalah petani Indonesia. Mungkin juga asam. Ada kemungkinan Asam saja, bacek, porositas nggak ada. Iya. Jadi pori-pori itu kayak Nggak ada udara di lahan. pori-porinya itu Di dalam ya. Benar, benar. Nggak ada udara. Kemarin juga seperti ini ketika dibuat kering bagus juga. Ketika dibuat kering. Mau nggak mau drainase ini nanti dipecah aja. Di tengah itu ya. Ini misalnya kan di peta-peta aja. Buat paret peta-peta. Oh. Di peta kecil aja, jangan. Iya. Sampai tempat penyemaian dulu Pak. Iya. bagus gitu aja lah, daripada tidak menghasilkan sama sekali kan. Iya. Jadi lahan-lahan bacek loh ya. Iya, becek katanya orang. Itu otomatis kan udara tanah itu kurang, sehingga apapun yang kita pupukkan akan sulit dituntut terus tidak kan, terurai. Nah di situ nanti itu dibuat drainase, Oksigen kurang ya. iya pasti tuh. Jadi kalau lahan petakannya misalnya di sini 20 meter panjang lebarnya, ya disekat aja jadi 4. Ya, jadi dia 10 kali 10. Nah, pokoknya supaya air itu terus drainase. Dengan mengalirnya air itu kan akan memunculkan udara sendiri. Ya air kalau tenang udaranya kan sedikit kan. Ikan aja mati. Coba dia. Iya, akuarium kan butuh itu. Iya. Sirkulasi udara. Ikan lele kalau ada sirkulasi udara jarang dia nyapu-nyapu itu jarang. Kalau airnya diem aja baru dia jempol-jempol gitu. Karena cari oksigen. Nah itu begitu. Tapi biasanya kalau lahan seperti ini musim kemarau itu jadi sendiri. Ya kan? Nah, nanti di musim ini, agak tanam bulan berapa? Bulan 2 itu Iya. malah dia yang bagus sendiri. Ketika bulan-bulan seperti ini bercurah hujan tinggi. Dan yang tinggi kalah dia. Iya. Ini kan akibat beberapa hari terus hujan. Terus ini lambat. Nah ini airnya deras dari sini toh. Berarti kan sampai kedalaman berapa ini airnya ada? Ya otomatis oksigen jadi nggak tersedia. Iya, ini kan dari bambu. Selama oksigen itu tidak tersedia ya keasamannya akan begitu terus. Dongkrak dikit turun lagi, dongkrak dikit turun lagi. Nggak apa-apa nanti ke depannya kan udah paham. Orang kita bertani kan nggak ini kok masih ada. Wih, berkelanjutan. Terus menerus kita Wah, ada prosesnya. Kalau nggak mengalami kesulitan nggak akan menemukan Jawaban. iya. Kalau seperti ini kan ada pengalaman-pengalaman. ini pengalaman langsung Iya. masuk ke hati Pak. Oke? Oke. Gitu aja ya Mas. Besok di sini ya. Kalau begitu dia sudah agak nampak macam-macam, udah antem aja.
sore langsung diaplikasikan Dovstar 50, Salmannya dosis tinggi itu 50. Itu aja dulu. Ya perkembangan, begitu perkembangannya bagus, ya udah biasa normal. Seperti biasa dia pengobatannya, penyemprotannya. Hah? Jangan dulu, ya itu jangan dulu. Kalau bisa malah dimacek-macekkan itu. Karena lapisan airnya terlalu dalam tuh. Saya yakin segini tuh, lekuknya itu tuh. Iya. Di atas 1 kilo kan. Ya pasti nggak ada oksigen itu di tanah itu. Ini kan untungnya kan ada pembuangan. Kalau nggak ada pembuangan ini mungkin juga sama. Rata rusak. Makanya kalau kondisi sawahnya kayak gitu, saya suruh masuk nggak mau saya tuh. Karena melekuknya segini tuh. Jagung. Nah, ini pengalaman saya ya. Ah. Pengalaman saya di tanam jagung baru mupuk pertama itu 3 kintal. 3 kintal. Nah, kulihat toh. Itu luas berapa? Luas 0,8. 0,8 hektar berapa? 3 3 kintal. 300 kilo. 300 kilo. Mupuk nabur pertama. Iya. Waduh, terus Usia 15 itu. Usia 15, Mm-mm. usia 30 itu 5 kintal. gemblung. Enggak, betul. Setengah ton. Iya. La ilaha illallah. Terus Sudah 8 Polskanya 2 kintal. Polska 200 kilo. Ya 200 kilo. Koreanya Terus tiga. Koreanya 100. Nah, urea 100. 200. Iya. Total 8 kintal. Terus. Nah, Terus hasilnya yang ketiga kalinya kayak gitu juga bukunya. Hasilnya men. min maksudnya minus itu. Nggak nyampe 4 ton. 3 ton 8 kintal. Keuangan waktu itu harganya nggak bagus memang. 3.300 keluar 5, 6, 9, nggak nyampe 10. Enakan punya aku yang kutek-kutek dapat 10. Sewanya tok 3.000. Kan 0,4. 0,8 kan 6.000. Punya habis berapa? Kan men banyak. Sedikit mennya itu. Minus ya. Iya menas. Berarti 300 tambah 500 800. Berarti 1 ton per hektar. Pupuknya. Iya. Subhanallah. Lain Lain obat obat itu. pula apa gitu. Iya, Lain. lain. Obatnya Toxedon. Kalau 0, ya Toxedon kan. Iya. Itu yang paling ampuh barusan. Itu harganya 145. Iya. Di awal itu. 145. itu saya habis 4. Paling Nggak 4. daulat. Jadi kapan tanam jagung? Bulan 2. Bulan 2. Sudah dipatok itu Saya capri. betul-betul nggak sukses ini kalau di bidang jagung. Asalkan nurut, Mas. Siap, Pasti siap. nurut. Soalnya Mas Budi kalau nyemprot kabur. Nanti kalau nggak nurut langsung saya tinggal, males lagi saya. Nggak mesti nurut ini. Karena ini gini. sukses. Jagung itu sangat sensitif, sangat respon, sangat peka terhadap perlakuan. Itu saya rasa lahannya sudah sangat over pupuk itu. Nanti ditarik ulang pupuknya. Kemungkinan besar kalau di lahan yang sama yang kemarin pupuk 1 ton, ya kan, itu 8 kintal itu per 0,8 hektar. Saya berani garansi nanti nanam lagi tanpa pupuk, hanya peraman pupuk dasar, insya Allah sampean hanya nyemprot Dovstar saja, hasilnya bisa di atas 8 ton. Tapi nurut ya. Nanti pas panen tak Madura ini Mas Dikri. Pakai bahasa Indonesia. Wah, kau udah kampian lo. Oke. Dari Madura ini. Mana? Masih ada 2. Saya nambah Jadi guru, jadi Bojo loro. 8 ton lagi dibilang ton. kayak Udah. tadi. Mas kayak tadi tuh, Mas. hari ini aja. Masalahnya mana Cak Fahmi? Lah Cak Fahmi itu kan nurut toh. Iya. Lah 0,4 kok dapatnya 4,6 toh. Mas. Iya. Lah itu real loh. Bagus ini ya. Yang anu. Bagus. Ya, tapi yang telepon Korejo, itu. korejo. Lah itu coba ditanya pupuknya berapa? Paling pupuk ketabur kimianya itu hanya sekitar 70-an kilo itu. Hah? Satu kan. Iya, satu musim.
Ya maksudnya 2 kali tabur tapi pupuk berem. Itu kalau dihitung pupuknya itu yang pupuk kimianya istilahnya pupuk taburnya itu paling sekitar 60 sampai 70 kilo saja. Lah kalau 4,6 ton berarti dia sudah dapat 11,6 ton 1 hektar. Makanya kalau saya ngomong kalau saya ngomong ke Bapak 8 ton itu 0,8 ya insya Allah bisa. Ya tak? Betras. Tapi sini Betras. saya Ya. ini ya. Susah itu Dengan karena perlakuan kimia. biasanya. Saya pakai pupuk berimbang sudah. Pupuknya sudah berimbang. Tapi untuk mendapatkan 0,8 itu sampai 8 ton. Ya hampir iya, tetapi kalau pas 8 ton susah. Karena kalau dari lihat tanah beliau di mana rumputnya aja seperti itu, Iya, berarti iya. kan di daerah-daerah situ toh. Iya benar. Itu kan sudah subhanallah itu. Lah gitu kok dipupuk. Lah dibanding lahannya Mbak Kang Fahmi itu, Cak Fahmi, pasir kayak gitu loh. Kalau di sini sip tanahnya kalau di sini. Lah kalau sip kok dipupuk? Sip. Iya. Tapi ini apa ya? Pengalaman pembiasa. Seperti kacang panjangnya Sofian itu loh Pak. Rumputnya aja tumbuhnya buru-buru begitu. cepet. Ya. Cepat berkembang. Enggak, saya melihat dari kacang panjangnya sampean tuh kan rumputnya luar biasa padahal umur Enggak sekarang gue sih sudah. iya, maksudnya gini loh. Sementara umur kacang panjangnya baru berapa? 20-an hari itu toh. 25. Nah, pas waktu itu yang di videoan 25 hari, rumputnya aja udah lebih ngejar dari kacangnya. Lah, otomatis pun tanahnya super subur nggih. Saya kalau punya lahan seperti itu nggak perlu pupuk, Pak, tapi dipola. Diakalin, dimodif, direkayasa. Itu namanya. Mung harus nurut, share videonya. Ya kan? Nanti olahan di-share. Walaupun nggak saya lihat, nggak saya tanggapin, itu pasti saya lihat. Memang kesannya kadang-kadang kita nggak puas kok Mas Budi nggak nanggapin. Padahal udah saya tonton tuh. Kalau belum ada yang fatal atau belum ada yang perlu saya tanggapin, nggak saya tanggapin. Jadi jangan merasa minder. Begitu ini ada yang saya tanggapin, langsung saya tanggapin. Ya kalau semuanya harus ditanggapin, lah ada 40 grup. Iya. Maksud saya biar teman-teman paham, saya nggak nanggapin itu bukan berarti saya nggak melihat. Semua saya lihat itu. Kalau masih dalam kondisi wajar normal, tapi kalau di video itu ada pas keliling tanamannya ada begini, besok begini, langsung itu. Makanya kenapa saya lebih cenderung video. Video itu tidak bisa diakal-akali, apalagi pakai time scam. Tapi kalau pakai video biasa tanpa time scam, itu kan masih bisa dipercantik, ya kan? Lah kena ini ya, HP-nya Cak Pri sama kameranya Oong. 60% pun kena trotol nggak tampak dia. Nah itu. Kalau itu kan nggak bisa kita ngibulin orang dari video itu. Kalau foto bisa dipercantik. Makanya semua staf lapangan itu wajib pakai time scam dan video supaya analisa saya itu tepat. Jadi begitu saya nyarankan sekali semprot, sekali aplikasi, sekali treatment langsung dek gitu. Nggak istilah coba-coba lagi. Pasti deh hadinya. Iya. Dengan sasaran. Biar kita tidak terjadi pemborosan. Ya karena saya sendiri kan nggak tahu lahannya. Iya. Tapi kalau di video itu kan nanti tahu kondisi pertumbuhan tanaman seperti ini, daunnya modelnya begini, batangnya seperti ini, rantingnya kok begini. Kadang-kadang lihat lahannya begini, besok A B C D kan gitu. Kan nggak bisa semua panduan itu general sama kan nggak bisa. Iya. Situasional. Meskipun nanti sampean sudah ngikutin panduan, ternyata kondisi videonya menentukan B harus berubah dari panduan. Ya saya akan menyarankan yang perubahannya. Gitu dia. Lah tapi kalau dari awal olahan udah nanya ya bingung juga saya mau jelaskan apa. Gitu dia. Ini dia. Biasanya kalau tanaman padi dia keracunan unsur logam atau unsur mikro bisa ditandai anakannya banyak, karena yang menciptakan merangsang banyak anakan di padi itu ya unsur mikro, tapi ini berlebihan. Nah kalau di sana tadi selain keluar gas metana, makanya cabenya itu kayak hangus, kayak kena disemprot gramoxone. Ini overchlor. Yang pertama nanti solusinya ini petakannya dibelah supaya drainasenya jalan. Air kan cukup terus, Pak? Iya. Nah, nanti masuk air buang, masuk air buang. Masuk air 2 hari buang, masuk air 2 hari buang. Gitu ya.
supaya mencuci klor tadi. Karena sifat klor ini kan larut dalam air cepat seperti garam. Nah, kalau dilihat ini asam-asaman, pasti bukan. Ini keracunan klor. Tapi ya asamnya ada. Nah, ini bisa dilihat di sini. Ini mati nih. Akarnya mati. Jadi kalau keracunan klor itu ya sama seperti angus terbakar oleh herbisida. Nah, kalau dia asam-asaman, dia masih mau tumbuh akarnya. Walaupun tidak berkembang, tapi akar tumbuh. Tanaman tetap tumbuh, tapi ya tumbuhnya gitu-gitu aja. Ini mati total kayak kesiram Gramoxone kan? Iya. Nah, kayak kena herbisida. Inilah klor. Makanya klor atau garam itu bisa dijadikan herbisida. Dosis tinggi disemprotkan mati. Ya gini. Nah, itu nanti dipecah atau dibelah, bedengannya dibelah, isi air 2 hari, buang, 2 hari buang. Insya Allah dalam 1 musim berubah ya. Terus nanti kalau yang sudah seperti ini nanti ditabur pakai arang sekam, ya kan? Baru dolomit, baru petroganik atau pupuk kandang sapi yang sudah matang. Perbandingannya nanti pupuk kandangnya itu 3, arang sekamnya 1, dolomitnya 1. Taburkan aja, nggak usah tabur pupuk. Habis itu baru disemprot FNS, langsung dosis tinggi 200. Saka nggak bisa masuk ini, tapi masukkan Protextar dosis 25. FNS sama Protextar. Sakanya nggak usah masuk, karena kalau saka masuk nanti klornya itu malah merajalela. Nah, setelah itu nampak ada pemulihan, baru kita kasih dokter dan Salmar. Udah. Yang penting ini lahannya ini. Ini malah dikeringkannya klornya naik. Iya. Ya, caranya itu ya direndam, buang 2 hari, biar larut dulu klornya, naik, buang. Apalagi setelah ditabur itu tadi, kasih air. Itu klornya nanti akan terikat sama karbon di pupuk kandang, karbon di arang sekam. Nah, habis itu baru dibuang. Dicuci tuh, dicuci gitu. Buangnya pelan-pelan, jangan kol gitu. Supaya nggak terbawa ini kalau tanah. Tanahnya bagus banget itu. Apa bilang jelek ini? Kemarin aja ini sebelum lahan awal, sebelum dikasih pupuk ram, kita kasih dolomit 5 kintal ya, diratakan 5 kintal. Yang sebelah sana kasih berapa? 3 sak. Habis itu baru masuk pupuk ram. Tinggal 10 hari pindah tanam, sudah masuk dah anunya dah, pupuk ramnya. Habis itu FNS masuk sama Protek sama Saka gitu. Ini sakanya nggak perlu ini, nggak bisa ini pun. Tidak bisa Saka ya. Wah, woi. Iklan lewat. Jedah. Tidak. Bagi yang nggak paham itu nanti, oh ini kena apa? Tapi yang kedua kena hawa daun. Bukan. Gejala klor itu kan ada biji-biji, ya hampir mirip sama hawa daun. Kayak kena bakteri gitu. Nah sekarang ini kamu dengan protein ya. Berarti semprotannya pakai FNS sama Protectar aja ya? Iya. FNS, Salmar, Protek. Oh 3 ya? Oh daun Saka ya. Tapi usahakan itulah tabur dulu lah ini. Ini disisipin masih kuat nggak ya mas? Tadi malam kan bikin. Nggak, artinya ini yang masih ada hijau-hijaunya itu masih baca, tapi kalau yang begini udah nggak bisa ini. Ya kayak ini. Ya itu kan udah mati total. Kalau dia asam-asaman dia nggak mati. Ya, Pak. Ini kan udah direbus sekian nih. FNS nge 700. Iya. Berapa, Pak? Kurang 15 menit, kurang malam aja. Iya, udah. Itu yang paling parah kan di Ini utara tuh. kalau dibelah ini sini, dapat nih dicuci nanti. Bisa. Berarti di belah tengah itu ya? Ini kan nggak ada pembelahannya nih. Lebar sini sana coba. Iya. Jadi drainasenya itu nggak bisa ini jalan. Berarti kayak sawahku mungkin kayak gitu ya, Cak Pri? Sama itu berarti daerah-daerah sini udah begitu. Gak masih kan lebar-lebar gitu. Iya nanti dicoba dalam kondisi kering tanami jagung pasti gitu juga ini. Mas Pri, tanahnya perlu dikawinkan. Kawinkan dengan Tanah sana. Mana? tanah atas. Jawa sana.
banyak nggak bermasalah. Tadi malah dicicipin. Ih. Ih. Air bersih kok. Mana? Yang mengalir nanti. Ya suci tapi ada apa-apanya kan? Kalau orang beol. Au. Coba lihat ke utara. Nah ini bentang palet sana. Habis itu masukkan air. 2 hari, setelah 2 hari digenang, buang. Tunggu 2 hari lagi. Terus itu goni karung, dikasih arang, ya. Pas masukkan air dimasukkan gitu. Ini. Jadi air lewat masukkan air itu lewat karung itu bersih. Tak ada arang pakcik, bede kuliah pakcik. Abinya. Ini sudah 2 panen. 2 musim. Rugi terus orangnya. Bawang Pak Haji sewa. Gimana kalau kita olah? Gimana? Ah! Oh!